silakan duduk. Kakaknya dari mana ini? Saya dari Kalteng, Kak. Kuliah juga? Iya. Semester berapa? Sekarang saya semester 5. Namanya siapa ya kak kalau boleh tahu? Nama saya Fariha Bintang Cahyana. Oke, sebelumnya kakak udah tahu belum proses konseling individu? Belum tahu, Kak. Belum pernah juga ya? Iya. Jadi kita kan sekarang proses konseling individual ya kak. Jadi saya sebagai konselornya dan kakak sebagai konselingnya. Jadi prosesnya itu untuk mengidentifikasi masalah kakaknya nih. Kalau misalnya kakaknya ada masalah atau apapun, kita bisa konseling. Nah, karena di sini saya konselornya dan kakaknya konseling, saya akan memberi sedikit solusi atau jadi proses konseling individual itu kak untuk mengatasi masalah kakaknya nih. Jadi kakaknya sebagai konseling dan saya sebagai konselor. Nah, terus juga di sini kita ada megang kunci asas kak, yaitu kunci kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan, maaf ya. Jadi kakaknya nggak perlu takut nih kita akan menyebarkan masalah kakaknya, enggak ya, karena kita udah megang berat nih kunci kerahasiaan. Jadi kakaknya nggak perlu takut akan hal itu. Terus kita juga ada kesukarelaan. Kakaknya, saya harap kakaknya suka rela untuk menceritakan masalah kakaknya dan juga keterbukaan nih kak. Saya harap sih kakaknya bisa terbuka ya segala apapun yang kakaknya rasain nih. Terus kita juga ada keputusan klien. Jadi kalau misalkan kakaknya kurang serak sama keputusan yang saya kasih solusi itu, kakaknya nggak apa-apa, nggak usah diambil lagi kan. Kita juga gak ada unsur paksaannya nih kak. Kalau boleh tahu kakaknya ada masalah apa sih kak? Cerita dong, boleh nih. Kebetulan Kak, saya ini termasuk orang yang introvert. Meskipun introvert, tetapi saya masih bisa bergaul. Namun kebanyakan di setiap tempat atau pertemanan saya merasa kayak di mana-mana pun saya hanya mendengarkan keluh kesah dari orang lain dibandingkan saya menceritakan kisah saya sendiri ataupun masalah yang sedang saya jalani. Jadi kayak hal itu juga mempengaruhi kayak proses belajar saya yang harusnya saya bisa selalu mengungkapkan pendapat saya ketika di kampus. Terus juga kalau misalkan terkadang kayak kita lagi ngumpul bareng teman-teman, ternyata di situ saya merasa, oh saya sering banget ya ngedengerin doang, kayak sampai-sampai saya males gitu loh kalau mau nyeritain apapun karena udah keseringan gitu kak. Kalau misalkan perasaan kakaknya nih gimana nih? Kan ini kan kakaknya udah biasa mendengarkan ya. Gimana perasaan kakak? Kalau misalkan ada nggak POV dari kakaknya kayak saya juga pengen didengarkan tapi digundurin gitu loh kak? Pastinya ada kak. Terkadang kan saya juga punya masalah yang benar-benar lagi menggebu-gebu atau saya pengen mengungkapkan banget. Tapi di satu sisi dilihat-lihat kayak ini bukan waktu yang tepat. Terus kan besoknya lagi saya mau cerita lagi, saya merasa lagi, oh ini juga bukan waktu yang tepat lagi. Sampai akhirnya saya pendam sendiri gitu kak. Jadi udah terbiasa gitu ya kak untuk pendam sendiri karena terbiasa tidak didengarkan atau terbiasa mendengarkan omongan orang lain. Tapi kalau misalkan buat cerita nih kak, kakaknya sungkan nggak kayak misalkan ke temen kakak yang deket ini buat cerita kayak, oh saya ini pengen cerita tapi kayak sungkan itu sama ini yang satu atau dua orang temen kakak ini. Ada perasaan gitu nggak? Kebetulan kalau misalkan bersama teman dekat yang benar-benar kayak
hanya berdua gitu, saya masih bisa menceritakan karena kan kita saling menceritakan satu sama lain. Namun kalau misalkan dari ruang lingkup yang lebih besar, misalkan bertiga, berempat, ataupun orang yang lebih banyak atau lebih dominan cerita, di situ saya jarang Berarti kakak bisanya yang memang yang privacy gitu ya tempatnya ya, yang kayak berdua. Lagi juga kalau misalkan terlalu ramai kayaknya kurang nggak sih kan, kurang enak gitu ya cerita-cerita kayak gitu ya. Kayak enak gini nggak sih kita berdua gini kan, cerita lebih masuk gitu kan. Itu kan tadi cerita saya sedikit. Kalau misalkan dari kakak sendiri, ada nggak sih pengalaman seperti itu? Kayak berat nih ya kan, soalnya saya juga ada pernah di posisi kayak gitu. Kayak misalkan kita mau cerita ya nggak enak kan, mau karena kebiasaan mendengar, terus kalian cerita kayaknya karena nggak biasa ngungkapin perasaan, mungkin kayak ngomongnya agak susah gitu ya kak, karena nggak dibiasain buat ngungkapin perasaan kita. Soalnya saya tuh kalau misalkan kayak curhat berdua gitu sama teman saya itu bisa. Cuma kayak misalkan saya kan kebetulan ada program pembinaan asrama, yaitu biasanya seminggu 2 kali. Dan di situ biasanya kita membahas suatu tema atau apapun. Nah ternyata di situ saya merasa saya kurang berbicaranya gitu. Saya merasa dulu saya waktu sekolah SMP atau SMA, saya bisa mengungkapkan pendapat atau pikiran yang saya punya. Tetapi sejak kuliah ini saya merasa bahwasanya kayak udahlah, nggak terlalu penting mengungkapkan pendapat ataupun mencurhatkan segala yang saya punya gitu. Jadinya saya kebawa gitu loh kak. Terus kalau misalkan kakak di posisi saya kayak gitu, apa sih yang kakak lakukan gitu? Tapi saya sebentar ya, sebelum ke informasi saya, ini kan tadi kan pas SMA kakaknya enak banget nih kayak ngungkapin pendapat nih kayak luas gitu ya. Tapi pas SMA, pas kuliah ternyata nggak seluas pas SMA dulu nih. Nah itu faktornya kenapa kalau saya boleh tahu nih faktornya, atau karena emang mungkin lingkungannya lebih besar di universitas atau gimana nih? Mungkin itu sih, lingkungannya lebih besar di universitas. Terus juga kan kelas saya kebetulan di semester awal memang kurang aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi gitu. Jadi kita sampai ke semester berikutnya kita nggak terlalu aktif untuk berdiskusi. Yang dari situ menurut saya menyebabkan saya kayak kurang berpikir atau berpikir tentang pelajaran gitu. Jadi kurang mengungkapkan pendapat saya. Itu berlaku dari semester Awal sampai mungkin sampai sekarang. kayak enggak sih ini aja kakak cerita terus begini, kayak enggak sih ya kayak Ya kan ini kita berdua doang. oh iya saya ngerti. Oh iya, karena kita berdua nih kan kakaknya tadi bilang juga kan kalau misalkan berdua di ruang private juga ya kakak bisa mengungkapkan apa yang kakak rasain nih. Tadi kakak kalau boleh tahu tanya apa ya kak soal saya? Ya maksudnya kalau kakak pernah nggak sih di posisi saya kayak misalkan udah bener-bener kebingungan mengungkapkan pendapat sampai ini hanya pendapat ya, bukan curhat masalah pribadi gitu. Dari pendapat aja saya masih kurang bisa mengungkapkan gitu. Misalnya pendapat tentang pelajaran ataupun yang lainnya. Terlebih lagi tentang masalah pribadi, saya lebih private lagi orangnya. Benar-benar orang-orang tertentu saja yang bisa mendengarkan cerita saya. Pendapatnya ini di lingkungan
kelas. Kalau untuk pendapat itu di lingkungan kelas. Kalau di lingkungan kelas, kemungkinan kita kayak kan ada sesi tanya jawab tuh basic presentasi ya. Kalau saya kemungkinan sebelum hari H-nya, sebelum hari A ada mata kuliahnya, saya mungkin pelajari dulu dari makalah yang sudah terkirim, baru deh saya di situ cari pertanyaan yang memang menyangkut dengan materinya gitu sih. Jadi sebelum hari H saya malamnya atau mungkin H-1 saya buka-buka dulu nih makalahnya, baru deh saya tulis. Nah itu juga mungkin ada kesusahan gitu ya Kak, karena kan kita nyari di internet juga nih. Aku sebetulnya bisa kayak seperti itu juga, tapi terkadang kalau misalkan udah di kelas kayak ngeliat orang lain lebih rame, terkadang kalau misalkan lihat orang lain lebih rame aku males. Terus kalau misalkan maaf ya Kak, kalau misalkan lihat orang sepi gak banyak yang berpendapat aku males. Jadi apa gitu, bingung gitu loh. Kalau untuk di kelas ini Mbak ya, sepi juga kita ngerasa bingung ya. iya. Kalau rame juga kayak udahlah Udah banyak kan gitu. orang sih ya. Iya, Sama sih. Jadi kayak permasalahan kita sama nih, nggak beda jauh nih ya dari pengalaman kita berdua. Mungkin dibiasain aja gak sih, kalau menurut aku ya dibiasain aja. Kayak misalkan kayak tadi tuh, kalau misalkan emang hasil di lapangannya kayak rame atau sepi, kayak kita lihatnya nanti pas di lapangan aja. Kalau misalkan hamil sebelum itu kita ya tetap berusaha aja dulu gitu. Gitu ya Kak. Kalau misalkan dari kalau misalkan dari sisi pertemanan itu gimana Kak? Soalnya Aku dulu nih kayak misalkan aku ngumpul nih sama teman-teman aku gitu, terus mereka cerita lah gini, aku kayak diem aja gitu, bingung apa yang mau diceritain karena mereka itu terlalu dominan untuk berbicara dibanding aku sendiri. Kalau menurut aku ya kayaknya ini apa, kamu juga ngeliat situasi gak sih, ngeliat orang-orangnya. Nggak mungkin kan kamu akan cerita-cerita gitu kan kalau dilihat dari teman-teman kamu yang kurang meyakinkan untuk tahu informasi kamu gitu. Iya, Itu nggak menurut kamu relate nggak kalau kayak gitu? iya sih. Terkadang kalau misalkan ini saya kan punya teman ada beberapa banyak gitu kan. Saya introvert tapi banyak temennya gitu ya. Aku kayak gitu. Ya. Iya, maksud saya punya teman dari kecil, saya punya teman SMP, dan saya punya teman asrama kebetulan sekarang. Jadi kalau misalkan sama teman asrama kan saya baru ya dari semester 2 baru tinggal di asrama. Jadi saya masih menutup diri gitu untuk menceritakan hal-hal yang kayak berkaitan tentang masalah pribadi atau masalah keluarga, terkecuali dengan teman dekat saya gitu, teman yang sekamar sama saya, baru saya bisa terbuka. Berarti kakaknya ini terbuka kalau emang udah keseringan berdua gitu, maksudnya interaksinya lebih banyak gitu ya. Kalau misalkan sekelas, kalau interaksinya nggak begitu dekat, nggak mungkin deket juga kan ya Kak, asal cerita-cerita nggak mungkin kan. Pasti ini kayak emang interaksi katanya udah lengket tuh, udah kemana-mana berdua ya, pasti kakak udah bisa ngungkapin apa yang kakak rasain. Menurut saya nggak salah kok kalau misalnya kakak yang susah untuk menerima mengelola pendapat ya. Iya Kak. Iya, jadi kakak juga ya harus terbiasa dari situ sih, karena kakak terbiasa Di lingkungan yang kayak banyak orang,
Padahal sebetulnya saya tuh maaf ya kak, saya tadinya punya saudara, tapi punya kakak saya meninggal di saat umur saya berapa ya? Pokoknya kelas 5 SD. Jadi dari situ saya lebih sering sendiri di rumah. Walaupun memang ibu saya ada di warung, tapi seringnya waktu saya kerja. Jadi kayak dari situ saya merasa bahwa saya jarang berinteraksi dengan orang banyak, gitu, lebih menutup diri. Makanya ketika saya ditempatkan di asrama yang harusnya saya berbaur dengan orang lain, tapi saya kadang merasa lebih baik sendiri. Karena awal lingkungan kakaknya ya ini ya kak sendiri. Terus mungkin ada juga kan dari yang lingkungannya yang benar-benar sepi ke asrama kan itu kan ramai banget ya, kayak banyak interaksi sama orang-orang itu kayak harus di kalau di asrama ya kan. Iya betul. Jadi mungkin itu proses adaptasi kakaknya aja. Berarti kalau misalkan saya nggak terlalu dominan cerita itu gimana ya? Terus saya harus mengungkapkan itu ke siapa gitu loh kak? Kalau menurut saya itu nggak harus ke banyak orang ya, ke orang yang terdekat aja. Kayak misalkan kamu juga nggak mungkin kan ngasih mengungkapkan pendapat banyak orang kalau emang kamunya udah nyaman. Nah menurut aku kamu mengungkapkan pendapat ya emang dirasa kamu ini orang yang tepat, yang bikin kamu nyaman, yang bikin kamu luas buat mengungkapin itu. Kalau misalkan kamu nggak luas, nggak nyaman ya udah kayaknya nggak perlu juga buat kenyamanan diri kamu, gitu aja sih. Seperti itu ya. Iya. Mungkin itu aja sih kak. Itu aja ya. Saya mau apresiasi banget nih sama kamu nih yang dari anak introvert banget tapi ternyata banyak temennya ya. Gimana ini? Saya tuh gak bisa apa ya? Saya tuh introvert tapi saya banyak temennya. Ya karena saya juga mikir introvert tuh banyak temennya ya. Saya kayaknya bukan introvert tapi kalau Menyesuaikan pendapat. tahu nggak sih tes MBTI? Iya. Ya pokoknya itu tuh Dapat apa itu? saya tuh kebetulan saya suka Korea ya, K-pop ataupun K-drama. Anak K-pop ya? Iya ya, saya K-popers. Iya. Terus saya biasa tuh kalau di Korea Selatan ada yang namanya tes MBTI, kayak tes kepribadian diri. Kebetulan saya emang jatuhnya introvert, kayak ada banyak tuh tipe kayak INFJ, ISTP dan yang lainnya. Emang saya dapetnya INFJ dan di situ tadi kan saya ngomongin tentang kepribadian atau tes MBTI dari Korea Selatan ya kak. Terus juga kan kebetulan saya di sini suka K-pop, tuh kayak K-pop kakak tahu kan grup-grup Tahu dong. idol dari Korea gitu kan sekarang lagi booming banget. Lalu sebetulnya saya sukanya udah dari lama. Nah ternyata saya kan pengen banget nih kak, ada yang namanya biasa grup kayak misalnya saya suka EXO sama Rise. Ada dua grup nih yang saya suka. Terus kebetulan mereka berdua bakalan ada tur konser ke Indonesia. Apa itu kamu tahu? Kalau Rise itu nanti bulan Januari. Cuman kalau EXO belum ada announce-nya, tapi pasti mereka bakal tur konser. Keren nih, berarti Januari 1 bulan lagi dong ya? Masalahnya ini tidak ada. Itu permasalahan umum ya? Iya betul sekali. Jadi saya tuh bingung loh kak, antara saya memilih dua grup. Kan saya suka dua-duanya nih ya kak. Tapi saya harus ngumpulin uang. Saya mungkin bisa kekumpul satu, itu juga masih mungkin.
Mungkin ya. Kalau menurut kakak mendingan saya nonton 1 atau 2? Dilihat dari ini aja kali kak, dari keyakinan kakaknya. Kalau misalkan kakaknya lebih suka sama yang pertama, yang apa pertama kalau EXO. EXO. Nah, kalau misalkan kakaknya lebih seru ke EXO, lebih kayak excited gitu buat nyambut EXO nih ke Indonesia nih, ya udah mending EXO dulu. Itu juga masih kemungkinan kan, dari 1 aja masih kemungkinan. Ya Iya. udah, gak usah dua-dua dulu deh, udah 1 aja dulu, tapi fokusin. Nih ya kan harus fokus ya. Tapi saya tuh bingung, kan saya mahasiswa semester 5. Saya bingung banget gimana sih cara mencari uangnya ataupun cara menabungnya. Sedangkan kan kita tahu nih, kadang di sosmed tuh banyak kayak freelance. Tapi saya kadang kurang yakin gitu loh kak buat ikutinnya, karena belum tentu juga. Nggak Kadang tahu ya. iya ada yang penipuan gitu nggak sih? Scam ya, iya Iya, takut sih betul. sekarang. Cuman mungkin dicek dulu aja kak, kalau misalkan ada nomor ya kita cek dari. Sekarang kan ada tuh platform, mungkin aplikasi ya buat cari nomor. Terus juga kalau misalkan kalau benar biasanya udah ada ini nggak sih kak, contoh-contohnya gitu kayak ulasannya mungkin ya. Kalau freelance gitu saya juga belum pernah sih ya, jadinya kurang tahu ke situ-situ. Soalnya saya benar-benar pengen banget ya nonton konser, tapi saya bingung gitu loh cara mengatur Nah, uangnya. uangnya ya. Apalagi kan saya masih dapat uang dari orang tua saya, terlebih lagi seperti itu. Namun kayak saya udah pengen nabung nih, udah beli celengan. Oh iya, Iya, pengen banget excited banget ya kakaknya ya. udah beli celengan, tapi ternyata saya malah uangnya buat jajan lagi. Itu gimana sih kak biar ngatur manajemen uangnya gitu? Puasa dong ini ya. Aduh. Ya. Karena kan lebih ke jajan ya. Karena selain jajan kayaknya kita bisa deh buat di stopin gitu, kayak buat mungkin beli baju gitu. Nanti dulu. Pasti kalau jajan tuh kayak nggak bisa ya nggak sih? Kalau jajan tuh nggak bisa ditahan gitu. Iya betul sekali. Gimana ya? Aduh ya kan lucu ya. Iya, bisa sedih loh kalau misalnya kayak saya juga kan suka satu lagi grup yang namanya NCT Dream. Siti itu biasanya siapa tuh idolnya? Itu ada 7 orang. Terus bayi saya atau yang paling saya suka itu namanya Jeno. Oh Jeno, Iya, jadi ganteng sih dia ya. Iya betul. Aduh ini jadi saya malu kak. Ngomongin gak apa-apa dong, santai aja. Terus gimana nih si Jeno ini mau ke Indo juga? Iya. Ikutannya EXO pak. Iya saya saya punya grup, saya suka 3. Pertama EXO ini nomor Tadi katanya 2, kakak ini gimana sih? nomor 1. Oh jadi 1 Emang lagi. banyak suka Korea. Ah. Gila ini agak. Tapi lebih dominannya 3 itu. Ya EXO, Guys, sama NCT Dream. Terus kan kemarin NCT Dream udah kak, udah. Oh udah, Saya kayaknya ikut konser juga. enggak. Oh, belum Dari sempat, situ ya. saya kayak sedih banget, masa mereka udah jauh-jauh ke Indonesia, saya nggak bisa nonton. Masa kalau misalkan apalagi EXO gitu kan, EXO kan yang benar-benar paling saya suka. Masa saya nggak bisa nonton gitu karena faktor uang. Gimana sih kan solusinya? Saya bingung banget. Apakah saya harus benar-benar puasa Senin Kamis gitu ya kak? Iya boleh kayak gitu, biar puasa kalau misalnya. Tapi kayak kalau memberatkan mungkin kayak sisihin aja sih uang jajan kakak. Misal 1 hari dapat di 20.000 atau 50.000 ya sisihin setengahnya. Misalkan yang tadinya kakaknya nih uang jajannya 20.000 ya kita sisihinnya 40.000. Mungkin yang 30.000 sisihin, nah 50.000. Jadi katanya mungkin irit-irit aja lah gitu kak. Soalnya kalau freelance juga kan nanti masih takutnya tempat scam gitu takutnya. Atau sekarang kan banyak tuh ya yang kayak dimintain dana dulu kan. Iya. Itu harus
hati-hati banget tuh kalau dari dana di awal kayak gitu. Yang penting kalau kata saya, yang penting yang kurangin pasti jajannya kakak aja gitu. Kalau misalnya yang tadinya satu hari 20.000, ya sisain yang 30.000-nya. Jadi kakaknya mungkin, atau mungkin kakak bisa 30.000 buat jajan dan 20.000-nya buat nyambung kayak gitu aja. Sebetulnya juga kan saya tadinya kan mau motor ya ke kampus. Saya aslinya rumahnya itu di Tangerang, Mbak. Jauh juga ya. Iya betul. Sini asrama. Iya, saya asramanya di Karundang kan. Oh iya. Saya biasanya bawa motor. Kan lumayan ya kalau naik motor tuh kita lebih mirip. Cuma akhir-akhir ini saya memutuskan untuk naik bis. Bolak-balik nih. Enggak, maksudnya kayak misalkan seminggu sekali. Oh, weekendnya pulang. Iya, Oh, biasanya saya ada ada di Tangerang gitu ya. Iya kan saya kuliahnya sampai hari Kamis, biasanya Kamis sore udah pulang, gitu nanti balik lagi Minggu sore ataupun Senin pagi. Boncos juga ya kalau dipikir-pikir itu. Iya makanya dari situ tuh kayak aduh, kok bisa Jadi besok pulang deh gue gitu. aduh itu lebih boncos lagi kak. Kan kalau ke pulang lebih boncos lagi. Iya karena kan jajan. Oh iya sih, iya ini udah mah jajan gak bakal bisa di skip ini jajan mah. Iya, saya mau nabung tapi saya bingung gitu loh. Saya harus memutuskan naik bis. Atau naik motor. Saya nggak mau naik motor karena Apalagi ini ada cerita apa lagi kayak seru banget sampai ketawa-ketawa ya. ini bukan seru, ini sedih loh. Oh sedih gimana Ya kebetulan saya bulan apa ya? Kemarin bulan apa? sekarang Oktober. Awal Oktober saya mengalami kecelakaan. Astagfirullah. Gimana tuh kak? Kok ketawa ya, maaf ya, saya kan kalau ceritanya sedih Saya mau sedih tapi kakaknya ketawa jadi gimana ya? itu tahu nggak? Temen saya sering banget ngomong kayak gitu karena saya kalau cerita sedih-sedih ketawa. Oh berarti saya tahu lah sama temen kakaknya nih. Iya. Kayak luas banget ceritanya nih ya. Iya, soalnya saya ngomong cerita apa gitu yang agak sedih, termasuk yang sedih, saya malah ketawa. Jadi ya udah lagi agak sedih. Ya kebetulan awal Oktober saya kecelakaan. Sebenarnya saya bukan yang nabrak, saya ditabrak dari belakang sama motor. Dan hal itu menyebabkan kayak saya udah jangan naik motor dulu deh sampai semester 5 ini habis gitu. Break dulu ya motor. Iya, karena mungkin itu memunculkan sebuah ketraumaan pribadi ya. Takut ya. Iya, bukan yang takut naik motor lagi, tetapi kayak takut untuk naik motor jarak jauh. Karena saya kebetulan kecelakaannya pas saya mau datang ke Serang dari Tangerang. Oh mungkin kakaknya juga lagi capek ya jadi. Enggak, Ditabrak ini mah ya. saya ditabrak dari belakang, gimana saya Cuma ditabrak? kadang ya kalau misalkan kita udah hati-hati nih, tapi kadang orang lain tuh enggak gitu loh. Kita udah hati-hati nih bawa motor atau bawa kendaraan, ternyata orang lain malah seenaknya karena Betul. jadi katanya break dulu nih buat berjalan jauh. Nah itu mungkin itu juga agak sedikit bukan trauma juga ya, kayak bisa dibilang trauma juga. Sebenarnya saya nggak trauma untuk naik motor lagi, cuma saya nggak mau untuk naik motor jarak jauh gitu. Jadi ya emang untuk menabung juga kan dari situ faktornya, betul nggak? Nabung Kan karena saya tadinya biasa uang kan cuma untuk ongkos 20.000 gitu naik motor, bensin 20.000. Sedangkan kalau misalkan naik bis, kadang bisnya 20, kadang bisnya 25, kadang 30. Ini suka-suka abang bisnya aja juga gitu. menentu gitu ya kak. Iya, jadi suka-suka dia aja sebenarnya. Jadi kita juga kalau udah ada sisa 20.000 nih, takutnya naik, berabe juga itu ya. Iya, betul. Belum lagi saya naik angkot dari terminalnya ke asrama saya di Karundang gitu. Ini juga ya. Kayak saya harusnya tadinya bisa nabung untuk malah konser EXO, malah
bagus juga ya. Semoga aja kakaknya nggak lama ya takutnya. Iya. Kalau lihat mama kan, aduh ini berabe juga. Iya. Udah. Mungkin saya kan sebelum datang ke sini juga saya riset dulu dong Oh, gimana iya. kepribadian saya gitu. Sebelum saya kasih ke kakak kan kalau Iya. dia mikir-mikir aduh gimana Aduh ya, pusing juga ya nanti Iya, saya. betul sekali. Saya mau persis banget nih sama kakaknya udah bisa ngeluarin pendapat kan kata tadi kakak susah ngasih pendapat kan. Padahal di sini kita bisa kok. Tapi emang harus dengan kakaknya yang dirinya nyaman dulu sama orang tersebut ya kayak. Iya, betul sekali. Saya mau nanya deh, ini untuk kakak kesini nih dapat apa ya? Maaf banget nih kalau misalnya saya gaya orangnya, tapi saya mau nanya aja sih, kakak kesini dapat apa dari saya atau dari proses konseling ini? Alhamdulillah sih saya dapat beberapa solusi dari kakaknya. Bahwasanya emang saya nggak usah menganggap diri saya yang kurang berpendapat, tetapi memang diri saya sendiri memposisikan suatu hal itu tergantung kepada tempatnya. Ternyata saya masih bisa bercerita ya. Oh, Iya. Pintar ya kakaknya ya, keren. Saya salut deh. Ya, terima kasih. Untuk segitu aja kayak. Iya. Baiklah kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Sorry. Hmm.